Kemarin itu Golkar kan semua udah tergabung tuh sama Kim tuh. Sudah Kim dalam Dukung Andra Soni sama Dimyati. Iya. Ada Bu Mega, ada PDI di luar. Bu Mega calonin Mbak Airin itu. Iya. Dicalonin, sekarang Golkar balik badan, balik nyalonin Airin juga. Ini apa toh ya presiden kok kayak gini? Itu doang statementnya. Pertanyaan itu udah bagian dari everyday politics. Dan nanti dia bertanya gitu bukan tanpa pengetahuan, Bu. Iya, pasti ini dia baca. apa tuh ya politik kayak gini. Dia punya referensi. Dulu ya nggak begini. Dulu ya berkuasa, tapi janganlah berlebihan. Gitu kalau kalimatnya diterusin dipanjangin. KTP jenengan Jakarta atau Jakarta, aku anak Jakarta. Loh kan di deket-deket Tangerang sana. Iya, tapi aku kan orang Jakarta. KTP Jakarta? Iyalah. Oh, berarti nanti sibuknya di Pilkada Jakarta. Iya. Ini akan milih. Oh, milih nanti? Akan milih. Wah. Tempo hari sudah memutuskan tidak akan milih. Oh, sempat memutuskan nggak mau milih? Enggak akan milih. Karena ketika koalisi apa ini? Koalisi Kim, Ya Kim. Itu membuat saya bilang, mendingan tidur di rumah. Oh ya, saya juga mikir gitu. Kalau mereka, kalau nggak berubah ya Kalau kondisinya, kita nggak usah ngapa-ngapain, tidur di rumah. Tapi alhamdulillah kenyataannya berubah. Kenyataan berubah. Jadi bakal milih nih. Milih lah. Karena memang kita milih orang beneran. Kemarin kan kita milih boneka sama wayang kan. Boneka. Iya boneka. Itu kalau di Banten tuh seru tuh Kang. Jadi kemarin itu Golkar kan semua udah tergabung tuh sama Kim tuh. Sudah Kim. Dukung Andra Soni sama Dimyati. Iya. Ada Bu Mega, ada PDI di luar. Bu Mega calonin Mbak Airin itu. Iya. Dicalonin, sekarang Golkar balik badan, balik nyalonin Airin juga. Dua kekuatan menyalonkan Airin. Iya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah lah itu ada perimbangan lah ya. Iya. Iya. Mungkin nanti di Medan juga gitu tuh. Kan banyak yang nyalonin Bobi Nasution, menantunya Jokowi. Tapi tidak hanya itu. Kenapa? Ada juga suara-suara supaya Bobi itu diperiksa oleh KPK. Oh ya? Oh iyalah. Iya kasus Blok Medan itu ya. Blok Medan. Kalau dia juga diperiksa oleh KPK, itu clearance. Yeah. Clearance secara hukum. Itu bukan soal fitnah, bukan soal ngancem, bukan soal mau menjatuhkan orang. Ya karena itu kan ini fakta. Ini urusan hukum dan hukum ini harus ditegakkan. Dan menegakkan hukum kan belum tentu menghukum. Iya. Kalau dia nggak salah, memastikan kan? Ya memastikan ada kepastian hukum. Ini tadi clearance. Iya. Clearance ya. Clearance. Lagi pula kan informasinya disampaikan di pengadilan kan? Di pengadilan, di suatu lembaga terhormat di bidang penegakan hukum. Ketika dia menyampaikan informasi itu di bawah sumpah kan? Di bawah sumpah, bukan hoax. Bukan hoax ya. Bukan hoax. Dalam hal ini bukan hoax. Jadi kalau sampai sekarang nggak diperiksa itu atau tidak di clearance tadi, itu kenapa? Kekuasaan. Karena ada Mulyono tuh. Coba Mulyono lengser. Tapi intinya meskipun si Bobi ini nanti bisa melenggang, ini baru dalam urusan pilkada. Dia melenggang. Apakah dia pasti menang? Ya belum tentu, karena di balik dia melenggang itu di belakangnya ada suara-suara kau orang yang korup, kau orang yang makan karena tambang. Nggak di clearance. Ya belum jelas, kau makan duit tambang, makan duit tambang, kau sudah disebut sebagai orang yang korup, tapi tidak dibikin jelas. Suara itu Pung, sedahsyat apapun elektabilitas, ya dia akan rontok. Ini kalau masyarakat di Sumut
mau berpikir atau cerdas. Kalau masyarakatnya nggak peduli ya kepilih juga. Kalau masyarakatnya nggak peduli memang akan menjadi soal lain. Tapi kalau nggak peduli nanti itu akan menjadi begini, Bung. Masa kalian dipimpin oleh gubernur yang korup? Oh. Karena andai pun dia sudah terpilih, terpilih nih, menang, ya diperiksa juga. Karena ada kasusnya belum clear gitu Kasusnya belum clear. Perlu sebuah clearance di bidang hukum. Soal menang, soal gubernur. Tapi kau diperiksa juga. Iya, benar. Dan ini akan terjadi karena si Mulyono sudah tidak akan mampu campur tangan lagi. Oh, gitu. Artinya KPK karena ini faktanya fakta persidangan, KPK perlu menjelaskan, memeriksa, terus baru menjelaskan, clear ini nggak terlibat gitu kan, enak kan ya? Bisa mengatakan ternyata tidak terlibat. Bisa ya. Tapi omong kosong kalau nggak terlibat ya. Gitu. Tapi omong kosong kalau nggak terlibat. Iya. Jadi yang pasti ya terlibat lah. Ya karena kan bukan cuma siapa Abdul Ghani Kasuba itu yang mengatakan. Pak Faisal Basri juga mengatakan bahwa nama itu disebut dalam konteks ekspor nikel ilegal 5 juta ton. Dari sudut penelusuran yang lain. Yang lain. Bukan hanya dari sudut apa yang tepat. Iya, penguasaan lahan nikel itu. Iya. Ya kalau sudah begitu menjadi jelas. Tidak bisa mantu Jokowi mau belagak-lagak mau tetap maju sebagai calon gubernur, maju. Tapi harus dibebani, maju harus sudah diperiksa. Jadi begini akal-akalnya ini, demi kebaikan bersama, demi tegaknya hukum, ya ndak usah nunggu kapan-kapan. Mau maju, mau pencalonan, tapi hari ini ada proses pemeriksaan, periksa. Kemudian akan bisa dibuktikan dia terlibat. Kang dulu kan aku ya, jenengan juga kan sangat mendukung Pak Jokowi yang sederhana, yang merakyat. Iya, betul. Iya, terus kok sekarang kita posisinya seolah-olah loh, dulu aja jenengan dukung Jokowi, sekarang kok kritik. Ini ada apa nih Kang? Kita nih sebetulnya kitanya ada apa ini? Bukan kita ada apa, dia ada apa. Dia dulu baik. Dan mengesankan orang baik. Mengesankan orang baik dan kita percaya bahwa dia baik. Ya kita dukung, kita nggak salah. Karena tapi dia mungkin kita ketipu namanya. Ketipu oleh image. Image itu bisa menipu dan kita tertipu. Tapi ketika image tipu menipu ini sudah hilang, lalu yang ada ialah keaslian, sikap aslinya yang serakah, sikap aslinya yang sok ingin dominan dan sejenisnya. Ya kita tidak bisa lagi mendukung. Masa kita tidak salah, berubah pendirian itu tidak salah. Nggak salah ya Kang? Saya banyak tuh di Twitter apa di komentari, lah dulu lo dukung. Iya, sampai gila-gilaan ngebela-belain. Sampai gila-gilaan, fanatik ya. Kok sekarang jadi kayak gini? Tapi itulah pergeseran cara memandang pihak yang dulu kita anggap dia benar, ternyata dia tidak benar. Kita dilihat dari sudut hukum maupun dilihat dari sudut pergerakan gulungan rakyat yang memihak kepada kebenaran, ya tidak salah. Ternyata kita keliru. Ya kita ini orang yang keliru. Dulu memihak barang yang nggak ada gunanya. Ya kita sekarang tariklah itu. Kita keliru dulu, sekarang kita lawan dia. Itu berarti hebat banget ya Kang. Kalau artis katakanlah dia memerankan satu peran, maksimal 2 bulan dia akan kembali ke karakter aslinya. Pemain drama ya di atas panggung dia memerankan, ini bisa hampir 10 tahun loh. Hampir 10 tahun. Bener-bener semuanya terorkestrasi dengan baik dan kita berasumsi ini beneran.
Kita tidak menduga hal itu sebuah penipuan. Dan ada dua, Kang. Iya. Penipuan atau memang berubah. Kan beda, kalau penipuan dasarnya seperti itu, lalu dia pura-pura dan kembali ke karakter asal. Atau dulu dia memang kayak sederhana seperti yang kita lihat, lalu kemudian sekarang berubah karena ada kekuasaan, ada materi, ada fasilitas, anak-anaknya dengan menikmati seluruh fasilitas yang luar biasa sehingga karena itu kemudian berubah ini karakter keluarga itu. Orang itu tidak akan berubah kalau dasar pendirian dan sikapnya memang kuat memihak pada suatu yang namanya kebenaran. Kalau kita berpihak pada kebenaran, kita representasi dari kebenaran. Kita tidak berubah. Nah, Jokowi bukan itu. Jokowi itu berangkat dari suasana dia melarat. Melarat sekali. Merasa tidak punya apa-apa. Saya sudah menganalisis ini. Ini namanya psikopatologi politik yang membuat dia merasa ada keserakahan orang untuk memiliki. Hasrat Jokowi untuk memiliki ini tidak selesai-selesai. Jadi ini sebenarnya barang bawaan. Sudah ada dalam dirinya. Untuk memiliki apa? Dulu hidup di pinggir kali melarat. Ingin memiliki sesuatu yang namanya materi. Waktu dia menjadi tukang kayu sudah cukup berhasil, belum puas. Maka dia maju menjadi wali kota. 2 periode, belum puas. Itu kan sudah memiliki harta itu, tambahan harta. Iya, harta dan kekuasaan. Kekuasaan. Nah, yang paling penting ternyata di belakang hari dia perlu memiliki kekuasaan. Tidak kelar-kelar itu, Bung. Memiliki kekuasaan. Sampai anaknya pun diajari memiliki kekuasaan. Yang tidak juga memiliki, enggak kelar itu. Jadi dalam urusan yang namanya teori psikoanalisis itu menggunakan pikirannya Erich Fromm. Golongan ingin memiliki dan menjadi. Bagi Erich Fromm, kalau orang hanya berhenti pada memiliki, ini kurang keren. Kurang keren. Ya keren itu kalau orang itu menjadi. Jokowi tidak pernah menjadi. Jokowi hanya dijadikan oleh PDIP. Dijadikan presiden, dijadikan wali kota. Dia belum menjadi presiden sebagaimana harusnya ya? Belum. Anak-anaknya dijadikan. Karena itu hasratnya ingin memiliki tadi itu. Ingin memiliki. Kalau orang Jawa ingin memiliki. Dari cara hidup di bantaran sungai yang getir, terancam banjir, perut kosong, dingin, demam, tidak punya apa-apa. Itu merupakan pukulan psikopatologi politik yang getir sekali dan itu membuat dia merasa masih seperti itu. Hidup itu masih seperti itu. Bahkan dalam posisi ketika jadi wali kota sudah lebih daripada sekedar dia selalu ketakutan nggak secure gitu ya. Itu namanya insecurity secara psikologis. Orang yang mengalami insecurity merasa terancam. Ya usahalah dia melawan apa saja untuk memiliki. Dan wujudnya, Bung, memiliki kekuasaan tiada akhir. Karena itu hasrat. Itu kalau orang ngomong itu the will to power. Hasrat berkuasa. Tapi kita bisa bilang keserakahan terhadap kekuasaan. Keserakahan. Karena dia tidak akan bisa dipuaskan. Ini ibarat kata begini, Bung. Omongan orang agama nih. Ini ibarat orang minum air laut. Ibarat orang minum air laut. Makin banyak diminum, makin aus.
Makin aus. Jadi semakin dia menyelami kekuasaan itu makin nggak cukup. Makin kurang. Makin kurang. Iya, tadinya kan dia berkuasa dalam jabatan posisi penting, presiden. Gitu. Lalu kan ada partai-partai, dia merasa harus menguasai partai juga. Menguasai partai. Kemudian harus menguasai ormas juga. Iya. Ormas dikasih. Iya, apakah dikasih itu karena dia baik hati? Ya enggak, justru karena dia jahat. Jadi karena ada ini ya, transaksinya itu, currency-nya itu kekuasaan ya. Iya. Kekuasaan, Bung. Hasrat berkuasa, the will to power. The will to power. Wah, hasrat berkuasa. Berkuasa itu apa? Itu dianggap memiliki Ya. Dia sudah berkuasa, sudah menundukkan sono sini. Itu artinya dia memiliki. Iya, karena memang intensitasnya ya, itu makin lama makin meningkat sih. Makin meningkat. Karena kemarin kan misalnya waktu Pilpres, oke lah ada undang-undang lewat MK gitu kan. Walaupun ada pamannya akhirnya kena dipecat sama MK sebagai ketua MK. Itu kan jelas tuh ya. Publik udah ngerti. Tahu, tapi ya sudahlah. Memang konstitusi kita bilang MK itu punya keputusannya final dan mengikat. Jadi kita nggak mengutak-ngatik keputusannya, bahwa proses pengambilan keputusannya itu sudah diproses lewat MK. Lalu kemudian sekarang MK-nya sudah mengeluarkan keputusan, diutak-atik sama DPR demi dia yang nyuruh. Demi anak bungsunya itu. Demi anak bungsunya, pokoknya anak Ini kayak kan intensitasnya meningkat nih Kang. Iya. Tadinya kita saja katakanlah yang dalam kontestasi Pilpres, saya ingat kata-kata Pak Mahfud, iya kita memang banyak bisa protes sama keputusannya, bisa kita kritisi sama proses keputusan diambil. Tetapi ketika sudah diputuskan, konstitusi bilang itu final dan mengikat. Jadi ya mau nggak mau harus ikut. Tapi sekarang ini ada momentum di mana MK menjadi dewa penyelamat bagi kita. Dewa penyelamat ini memiliki efek yang sangat luas dan menghancur luluhkan gagasan-gagasan indahnya si Mulyono. Hancur luluh, anaknya tidak bisa jadi. Kawan-kawan di partai politik udah mulai rontok satu persatu dan dia ditinggalkan. Koalisi itu jebol begitu saja. Dan Prabowo merasa ya silakan mau bebas, mau berkoalisi dengan siapa. Omongan Prabowo semacam itu tanda dia dikucilkan, tanda dia ditinggal rame-rame. Ya Mulyono, dan kembali Bung, dalam bahasa ini ada yang namanya everyday politics. Everyday politics itu suatu cara menganalisis peristiwa perlawanan rakyat. Yaitu politik sehari-hari yang sepele-sepele. Jadi cuma rakyat tukang gado-gado ngomong, kok iso toh yo ini presiden kok bisa kayak gitu. Itu ngomong begitu. Itu bagian dari everyday politics. Terus nanti si tukang gado-gado ngomong gitu, tukang lainnya ngomong, ya begitulah kenyataannya. Ya tapi ya kita tinggalkanlah, kita tidak ikut apa-apa, tidak bisa. Mari kita serahkan kepada mahasiswa yang pada demo yang melawan. Kita tidak bisa, tapi kita percaya kepada mahasiswa. Kalau anak demo itu kelenger dan kelaparan di sini, tak bikinkan gado-gado, tak suruh dia minum air putih dan tak suruh makan gado-gado. Bung, everyday politics. Itu keren sekali dalam pemikirannya tokoh namanya James Scott. Everyday politics. Politik yang dirasakan langsung sehari-hari sama masyarakat. Sehari-hari ya. Politik sehari-hari, sepele, barang sepele hari-hari. Tukang apa ini? Abu gosok. Ini apa toh ya, presiden kok kayak gini?
Itu doang pertanyaan itu udah bagian dari everyday politics. Dan nanti dia bertanya gitu bukan tanpa pengetahuan, Bu. Iya, pasti ini dia baca. Apa tuh ya politika yang kayak gini. Dia punya referensi. Dulu ya nggak begini. Dulu ya berkuasa, tapi janganlah berlebihan gitu kalau kalimatnya dipanjangin. Jadi tukang Abu Gosok itu jangan disepelekan. Everyday politics itu kekuasaan rakyat. Wah itu pentingnya minta ampun. Itu salahnya Pak Presiden nggak sering komunikasi sama budayawan. Oh, kita kan ada budayawan diundang ke istana segala, tapi cuma acara minum-minum dan nggak menanyakan sesuatu, tidak mengapitali omongan-omongan. Cuma datar aja, cuma sekedar ngundang aja ya, basa-basi lah ya. Ngundang basa-basi untuk kelengkapan. Ya dia kan memerlukan Bung kelengkapan dari kekuasaannya itu. Apa-apa yang harus ada, apa yang harus melengkapi, semuanya harus dibikin lengkap. Dan Jokowi, si Mulyono nyandang kerajaan. Bung ternyata ambisi dia itu mengalami, Anda percaya enggak, sejenis waham kebesaran. Oh ya? Oh iya. Lihat dari mana? Simbol-simbolnya ketika memakai baju uniform keraton. Iya. Dan kemudian ada satu lagi barusan kita bicarakan ketika dia memperbaiki Istana Mangkunegaran. Diperbaiki, nggak ada yang nyuruh. Tapi dia punya pamrih supaya anaknya Sang Kaisang itu kawinnya di Istana Mangkunegaran itu. Untuk menunjukkan dia bagian dari seolah-olah terah raja, darah biru gitu ya. Dia bukan apa-apa, dia bukan bagian dari noble family. Bukan dari bukan. Dia bukan bagian dari keluarga terhormat. Malah getir itu. Pertanyaannya karena ada itu, Bung. Lah kowe iki sapa? Kowe iki sapa ini bukan sekedar kau siapa. Enggak, itu artinya kamu itu kan pidak pejaraan blel gedes, wong melarat kere apa pencilaan ke sini kan itu kalimatnya. Panjang dan itu dikutuk oleh orang Istana Mangkunegaran. Kau akan ada bahaya suatu hari. Ada itu, Bung. Iya. Ada itu, Bung. Thank you, Kang. Ini luar biasa lah, kita ngobrol dari mulai Banten sampai ke Merdeka Selatan. Sampai ke Istana Bogor, Mangkunegaran. Ini yang kita omongin ini jauh-jauh jaraknya, itu harus pakai bis luar kota antar pulau atau provinsi itu. Kita ketemu lagi di obrolan yang akan datang. Terima kasih. Minggu depan.